Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok saya. Sebelumnya saya dari kelompok 5 dengan judul kerjasama dan tantangan ASEAN. Nah, mungkin langsung saja saya akan memaparkan beberapa materi yang ada di materi saya terkait dengan kerjasama dan tantangan ASEAN. Nah, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kerjasama regional. Singkatnya, kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih di dalam satu kawasan tertentu. Nah, sebagai contohnya, ASEAN adalah kerjasama antara negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan lain sebagainya. Nah, dan ASEAN adalah salah satu bentuk kerjasama yang paling terkemuka di Asia. Bentuk kerjasama ASEAN menekankan akan penghormatan terhadap kedaulatan nasional, menghindari konfrontasi, dan berjalan dengan kecepatan yang nyaman bagi semua anggota. Saat ada krisis Asia, asosiasi akan mendorong untuk memperbaharui dan memperluas upaya kerjasamanya. Nah, adapun ada tiga bentuk kerjasama di dalam ASEAN itu sendiri. Yang pertama yaitu di bidang keamanan politik, yang kedua di bidang ekonomi, dan yang ketiga di bidang sosial budaya. Nah, untuk di bidang keamanan politik, yang pertama itu ada yang namanya Commission for the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau disingkat ZINWFZ Commission. Komisi ini dibantu oleh komite eksekutif dan kelompoknya sendiri, dan kelompok kerjanya bertanggung jawab atas implementasi traktat, termasuk implementasi rencana aksi. Anggota komisi ini adalah Menteri Luar Negeri ASEAN, sedangkan anggota komite eksekutif adalah pemimpin SOM ASEAN. Yang kedua, ada yang namanya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Komisi ini antar pemerintah ASEAN untuk hak asasi manusia, diresmikan oleh para pemimpin ASEAN pada tanggal 23 Oktober 2009 pada KTT ASEAN ke-15 di Cham Hua In, Thailand. Pembentukan komite ini menunjukkan komitmen ASEAN untuk mengejar strategi berwawasan ke depan untuk memperkuat kerjasama regional tentang hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu adanya ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat dengan AFTA, merupakan bentuk kerjasama perdagangan di wilayah-wilayah negara ASEAN yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di antara negara-negara anggota melalui penurunan tarif beberapa komoditas tertentu, termasuk di dalamnya beberapa komoditas pertanian dengan tarif mendekati 0 sampai minus 5%. Kemudian ASEAN Investment Area atau Council. ASEAN Investment Area Council bertujuan untuk mewujudkan investasi yang bebas dan terbuka. Terdiri dari para menteri dan 10 negara anggota dan Sekretaris Jenderal ASEAN yang bertanggung jawab atas investasi. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ASEAN Minister Responsible for Culture and Art, yaitu sektor budaya dan seni ASEAN di bawah kepemimpinan ASEAN Minister berkomitmen untuk memajukan budaya sebagai salah satu harmoni di antara masyarakat ASEAN. Nah, yang kedua, ASEAN Minister Meeting Sport. Nah, pembentukan badan sektoral ASEAN untuk olahraga pertama kali diusulkan pada KTT ASEAN ke-16 di Hanoi, Vietnam pada April 2010. Untuk mempromosikan kerjasama yang lebih aktif dalam olahraga di ASEAN, KTT ASEAN ke-18 diselenggarakan pada tanggal 7 Mei sampai 8 Mei 2011 di Jakarta, Indonesia, mengesahkan rekomendasi untuk membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport.
Yang kedua yaitu ada beberapa tantangan ASEAN dalam melaksanakan program kerja mereka, seperti stabilitas geopolitik dan hubungan regional, tantangan tata bisnis kelola untuk ASEAN, model bisnis baru, mengubah demografi, pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan, ekonomi digital regional, dan integrasi ekonomi. Nah, apa-apa saja yang dimaksud dengan itu semua? Yang pertama yaitu stabilitas geopolitik dan hubungan regional, yaitu untuk mengurangi kemungkinan konflik antar para anggota di negara-negara ASEAN. Yang kedua, tantangan tata bisnis untuk kelola ASEAN, yaitu cara ASEAN untuk bisa menjaga kestabilan ekonomi di wilayah mereka masing-masing. Dan yang ketiga yaitu model bisnis baru, yaitu cara ASEAN untuk mengembangkan dan menjaga pendapatan lokal di setiap anggota negara ASEAN. Dan yang keempat yaitu mengubah demografi, yaitu cara ASEAN untuk membantu pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja atau peluang bisnis bagi masyarakat di negara ASEAN. Yang kelima yaitu pertumbuhan inklusif dan perkembangan berkelanjutan, yaitu cara untuk menjaga kestabilan pendapatan negara di setiap anggota ASEAN. Yang keenam yaitu ekonomi digital regional, yaitu cara untuk menjaga kestabilan pendapatan setiap negara anggota ASEAN melalui pendapatan bisnis online. Dan yang ketiga dan yang ketujuh adalah integrasi ekonomi, yaitu cara untuk mengembangkan pasar dan meningkatkan daya saing ASEAN di taraf ekonomi global. Nah, pada dasarnya sebagian tantangan ASEAN itu berhubungan dengan bagaimana cara mengembangkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, nama saya Muhammad Rizal dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.